it to me. Mine. What is that? You hate that? Ini adalah kisah hidup seorang gadis kecil bernama Liz. Di tengah teman-temannya yang bahagia dengan kasih sayang orang tua, Liz tidak pernah merasakan cinta dari kedua orang tuanya. Bahkan, dia harus tinggal di tempat penampungan anak hingga dia dewasa. Meskipun hidup tak layak, Liz tak pernah berputus asa untuk mencapai mimpinya dengan kuliah di universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Harvard. Bagaimana Liz melalui perjalanan hidupnya dan bagaimana dia bisa mengatasi rintangan-rintangan itu? Mari kita melebur ke ceritanya. Gets its name from a Greek word meaning Let's go, Mom! Dia adalah gadis yang bernama Liz Murray. Gadis ini tinggal bersama keluarga yang broken home. Ibunya yang bernama Jenny merupakan seorang pecandu narkoboy, alkohol, dan pengidap penyakit lainnya. Liz dan kakaknya yang bernama Lisa seringkali kelaparan saat berada di rumah. Walaupun begitu, sang ayah sama sekali tidak peduli dan tidak sedikit pun membantu saat terjadi pertengkaran antara mereka. Di pertengkaran itu, Jenny meminta uang $100 yang pernah diberikan kepada Lisa untuk membeli narkoboy. Di sini Lisa pun mencoba meyakinkan ibunya bahwa uang itu seharusnya digunakan untuk biaya hidup. Namun karena Jenny sudah sangat sakau, Liz pun akhirnya memberikan uang itu karena sangat tidak tega melihat ibunya menderita. Give it to me! Give it to me. Mine! Liz sangat mencintai ibunya. Bahkan, dia memaksa sang ayah untuk mengawal Jenny agar tidak terkena hal buruk di tengah jalan saat membeli narkoboy. Liz sangat menderita karena tidak mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari orang tua. Bahkan, untuk makan, dia pernah mengambil makanan yang ada di tempat sampah untuk mengganjal perutnya karena sudah beberapa hari belum makan. Because I felt okay, this just must be the human condition to be so. Suatu hari, petugas dari dinas sosial datang untuk membawa Jenny dan melihat kondisi rumah yang tidak layak huni. Petugas dinas sosial dan polisi sudah sering mengingatkan Lisa dan Liz untuk membersihkan rumah mereka. Jika kondisi rumah terus seperti itu, mereka akan diambil dan ditempatkan di rumah panti asuhan. Liz merasa sangat sedih melihat ibunya pergi untuk direhabilitasi. Di sekolahnya, Liz menjadi bahan ejekan teman-teman karena kondisi kehidupannya yang buruk. Dia tidak pernah mandi dengan pakaian yang tidak pernah diganti. Bahkan karena itu, Liz mengalami gatal-gatal di kulitnya. Meski demikian, Liz tetap berusaha hadir di sekolah meskipun dengan perut lapar dan gigi yang sakit. Setelah 3 bulan absen, guru Liz akan mengambil kertas ujian yang akan dikerjakannya. Gurunya menyadari bahwa Liz tidak akan bisa menjawab soal dengan baik. Namun, Liz tetap berusaha dan mengatakan bahwa soal itu tidak terlalu sulit. Setelah kelas selesai, gurunya mengingatkan Liz untuk mandi karena bau yang sangat menyengat. Liz merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak ingin ibunya disalahkan oleh gurunya. Sebelum pulang, ibu guru memberikan beberapa kantong pakaian bekas dan hasil tes Liz yang mendapatkan nilai sempurna. Meski tidak masuk ke sekolah selama 3 bulan, Liz masih bisa menjawab soal dengan baik dan mendapatkan nilai 100. Liz juga berkata sering membaca ensiklopedia yang ditemukan di tempat sampah, dan itulah mengapa dia bisa menjawab soal-soalnya. Ibu guru sangat menyayangkan absennya Liz selama ini, padahal dia ini adalah murid yang cerdas. Ibu guru mengatakan bahwa jika Liz tidak masuk lagi, dia akan menghubungi dinas sosial. Setelah beberapa bulan direhabilitasi, Liz merasa senang karena ibunya bisa pulang ke rumah. Di sini, ibunya terlihat lebih tenang, tapi tubuhnya penuh dengan luka memar. Liz kemudian memberikan hasil tesnya yang sempurna kepada ibunya. Jenny pun menangis melihatnya sambil mengakui bahwa kini dia didiagnosis menderita penyakit AIDS. I'll always be here for you. I have AIDS.
Di sini ibunya berjanji bahwa dia tidak akan lagi menggunakan narkoboy dan akan kembali ke rumah orang tuanya. Hari itu juga akhirnya Jenny pergi meninggalkan Liz di rumah Peter tanpa sepatah kata pun untuknya. Singkat cerita, rumah Liz kembali didatangi oleh petugas dinas sosial karena saat itu Liz kembali tidak berangkat ke sekolah. Petugas pun kemudian membawa Liz pergi dari apartemennya. Sedangkan Peter ayahnya kembali tidak terlalu peduli dengan kepergian Liz. Bahkan dia membantu memasukkan barang-barang Liz ke dalam koper tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat Liz pergi, Peter malah bersiap-siap untuk menggunakan narkoboy di dapur. Sebenarnya Peter ini tidak menikah dengan Jenny, dan Liz hanya merupakan anak kandungnya yang tidak terikat dalam pernikahan dengan Jenny. Liz kemudian dititipkan di sebuah lembaga asuhan yang dihuni oleh anak-anak yang seringkali bermasalah. Dan mereka ini tidak disiplin dengan kehadiran di sekolah. Di sana, Liz harus menjalani hukuman dengan tugas membersihkan WC dan melakukan tugas-tugas lain yang tidak menyenangkan. Meski sebenarnya Liz bisa pergi dari lembaga itu jika orang tuanya datang menjemput dalam waktu 24 jam untuk memberikan penjelasan mengapa dia absen dari sekolah. Namun setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, orang tuanya tidak juga menjemputnya, yang membuat Liz hidup di tempat yang sangat mengerikan dan hidupnya juga tak lebih baik saat tinggal bersama dengan ayahnya. Setelah masa hukuman berakhir, Liz akhirnya pulang ke rumah kakeknya di mana ibu dan kakaknya tinggal. Keadaannya sedikit membaik. Kakaknya tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan tetap aktif pergi ke sekolah. Sedangkan ibunya telah sembuh dari masalah narkoboy, namun masih harus mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakitnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Liz melihat senyuman kembali di wajah ibunya. Liz diberitahu oleh ibu bahwa ayah mereka Peter kini hidup sebagai gelandangan karena tidak mampu membayar sewa apartemen. Liz merasa sedih karena semua barang miliknya termasuk ensiklopedia telah dibuang. Mereka berdua menghabiskan waktu di sebuah kafe. Namun ibunya pergi untuk minum di bar dan meninggalkan Liz sendirian. Liz merasa frustasi karena kehidupannya masih belum sepenuhnya membaik. Namun hari itu menjadi awal dari sebuah perubahan dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa dia ingin kembali ke sekolah, meskipun bukan ke sekolah terbaik. Dia ingin merasakan kehidupan yang normal lagi. Walaupun Liz bukanlah siswa yang paling pintar, setelah bertahun-tahun tidak bersekolah, dia merasa kaku dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di kelas. Liz kemudian berteman dengan Chris, yaitu seorang siswa yang juga memiliki cerita pahit dalam hidupnya. Mereka sering belajar bersama di rumah, dan suatu hari saat mereka sedang belajar, Jenny yang merupakan ibu Liz pulang dalam keadaan mabuk berat dan bahkan muntah-muntah di lantai. Liz berusaha membantu Jenny kembali ke tempat tidurnya. Setelah teman-teman mereka pulang, hanya Chris yang tetap tinggal bersama Liz. Disitulah Liz berbagi kisah dengan Chris bahwa dia merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Karena dulu ibunya pernah menceritakan bahwa adik perempuan mereka pernah mengalami kekerasan seksual oleh kakaknya. Ternyata Chris juga memiliki pengalaman yang sama, di mana adik perempuannya pernah diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ibunya Chris sebelumnya telah berpisah dengan ayahnya dan berencana melaporkan kejadian itu ke polisi. Tetapi kini mereka justru kembali bersama dan tinggal dalam satu rumah lagi. Liz kemudian mengajak Chris untuk tinggal diam-diam di sana. Tapi sang kakek justru datang dan tidak menyetujuinya. Chris pun diusir pulang. Sementara Liz mendapatkan perlakuan kasar. Karena tidak tahan, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Ayahnya pergi entah kemana, sementara ibunya menderita sakit yang parah. Dan sekarang dia mendapatkan perlakuan kasar dari sang kakek. Saat itu usia Liz baru menginjak 15 tahun. Namun dia memilih untuk mencari jalan sendiri. Bersama Chris kadang mereka menggelandang. Kadang mereka juga tidur di rumah teman-teman mereka. Mereka sering mencuri makanan di supermarket hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Suatu hari Lisa pulang untuk melihat kondisi sang ibu. Namun ibunya masih mabuk-mabukan dan saat itu kondisinya semakin parah.
Liz berharap ibunya bisa berhenti minum alkohol karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk. I'm gonna go back. When you get better. That's because of the drinking. You should probably stop. Suatu malam, Liz mencoba mengecek di bar tempat ibunya biasa minum dan mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia kemarin pagi. Liz sangat sedih karena belum sempat mengucapkan selamat tinggal kepada sang ibu. Bahkan, dia tambah sedih ketika mendapatkan kabar duka itu dari orang lain. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat pemakaman ibunya yang dimakamkan di tanah amal tanpa mendapatkan acara pemakaman yang layak, tanpa ada pendeta yang mendoakan dan juga orang-orang yang menunggu prosesi penguburan. Bahkan tanpa peti mati yang bagus, Liz juga tidak tahu apakah ibunya didandani atau tidak. Sang kakek malah buru-buru pergi membawa Lisa pulang ke rumah. Chris pun tidak tahan dengan kondisi mereka yang hidup menggelandang. Chris mengajak Liz untuk tinggal di panti asuhan lagi, tapi di sini Liz menolak untuk ikut. Meskipun ibunya sudah meninggal, Liz memutuskan untuk tetap hidup di hatinya. Everything that seems so solid, all that's left is the gestures we make. Saat ini, Liz masih duduk di kelas 8 dan harus kembali ke sekolah. Liz kemudian mencoba untuk tinggal di apartemen tetangganya yang bernama Eva. Di sini, Eva membantunya dan dia pun ingin mencoba mendaftar kembali ke sekolah. Namun sayangnya, dia telat 1 jam untuk bertemu dengan seseorang pria yang bernama David. Liz mencoba meyakinkan wanita itu bahwa dia sungguh-sungguh berniat untuk mendaftar. I'm sorry too, but it's really too late. I just need one chance. You can wait and talk to David, but he's got this meeting right after. Setelah menunggu David selesai, Liz mencoba menulis sebuah esai yang panjang. Ternyata hal itu membuat David memberikan kesempatan kepada Liz untuk menjelaskan mengapa dia sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk kembali sekolah. Liz menyatakan bahwa kematian ibunya adalah alasan di mana dia ingin melanjutkan pendidikan. Selama ini, Liz optimis bahwa ibunya akan membaik dan dia bisa mendapatkan perhatian dari orang tua. Namun kenyataannya, Liz yang selama ini mengurus ibunya hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Liz merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat baginya untuk mengurus dirinya sendiri. Mendengar penjelasan Liz, David setuju untuk memberinya kesempatan. Namun, dia membutuhkan orang tua atau wali yang bisa mewakilinya. Liz kemudian pergi ke tempat penampungan untuk menemui Peter. Peter yang melihat kehadiran Liz di sana ingin membantu Liz dengan berbohong tentang pekerjaan dan alamat tinggalnya, agar Liz bisa masuk lagi ke sekolah. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Liz untuk melanjutkan pendidikan. Beruntungnya, pertemuan itu berjalan lancar dan sebelum berpisah, Liz sangat berterima kasih kepada Peter atas bantuannya. I love you, Dad. Don't love me. It's a waste of energy. Saat mereka berpisah, Liz mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, Peter adalah orang yang paling menarik baginya. Dulu, Peter selalu muncul dengan ide-ide, sehingga karena Peter, Liz jadi tahu bahwa selalu ada cara untuk bertahan. Peter pun mengungkapkan bahwa saat ini dia juga mengidap AIDS, namun dia meminta Liz untuk tidak khawatir. Peter percaya bahwa Liz bisa berhasil di sekolahnya. You can come stay with me, visit me anytime. You know, they like to do that. You know, people with AIDS. So I'm gonna live forever. I'll be fine. Setelah itu, ayah dan anak ini pun berpisah dan Liz memulai pelajarannya di sekolah. Di sini, Liz memiliki pandangan yang sangat berbeda dari kebanyakan anak-anak sebayanya. David tahu bahwa Liz adalah seorang anak yang cerdas. Setelah kelas selesai, Liz mendapatkan skor yang amat baik pada tesnya. Namun, Liz tidak puas begitu saja. Dia kemudian mendatangi David dan bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A yang sempurna. Bagi David, nilai A adalah nilai yang sangat baik. Namun, Liz bersikeras meminta bantuan David untuk mengoreksi tulisannya sehingga dia bisa belajar dari kekurangan. David juga sering menemukan Liz masih berada di perpustakaan. Dia belajar sampai larut malam untuk mengejar ketertinggalannya. Liz bahkan harus mengambil 10 kelas yang berbeda, yang bagi David dianggap terlalu banyak. Namun Liz bersikeras ingin menyelesaikan sekolahnya sesuai waktu yang ditentukan, yaitu dalam waktu 4 tahun meskipun dia telah tertinggal 2 tahun dalam masa belajarnya.
Liz bahkan memanfaatkan setiap waktu luangnya seperti saat di kereta atau saat bekerja. Dia membaca untuk mempelajari materi pelajaran. Bagi sebagian orang hal ini mungkin terdengar melelahkan, tapi bagi Liz itu adalah cara yang membuatnya bisa hidup. Suatu hari, di stasiun Liz bertemu dengan Chris lagi. Mereka bercerita tentang kesibukan masing-masing. Dan pada hari itu, Liz mengajak Chris untuk pergi ke sekolahnya. Liz ingin Chris juga kembali ke sekolah. Ketika di dalam sekolah, David memberitahu bahwa mereka akan mengirimkan 10 siswa terbaik untuk melakukan perjalanan ke Boston. Awalnya Liz tidak berharap untuk masuk ke dalam 10 besar, tapi dia kaget ketika mendengar bahwa dia menempati urutan pertama untuk ikut dalam perjalanan itu. Semua biaya perjalanan akan ditanggung dan Liz melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengenal dunia kampus dengan lebih baik. Setelah mendengar kabar bahwa mereka akan pergi ke Boston, Chris merasa bahwa sekolah tidaklah cocok untuknya. Chris merasa sedih karena dia tidak memiliki mimpi yang jelas dalam hidupnya, berbeda dengan Liz. Ketika mereka tiba di kampus Harvard, Liz tidak percaya bahwa dia benar-benar berada di sana. Sejak dulu, dia merasa tidak percaya diri dan menganggap dirinya hanyalah sampah yang harus bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Namun, David memberitahu Liz bahwa masuk ke Harvard adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan bukanlah hal yang mustahil. Waktu terus berlalu dan Liz menyadari bahwa keahliannya terletak dalam menulis. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari beasiswa dengan menulis sebuah esai. Seorang petugas sekolah memberikan sebuah info setelah mendengar tentang beasiswa dari The New York Times yang membagikan $12.000 per tahun selama 4 tahun. Liz tahu bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Liz harus menulis sebuah esai tentang prestasi akademik yang paling signifikan dalam hidupnya dan bagaimana cara dia bisa mengatasi tantangan dan hambatan. Kini Liz mulai menulis esai. Yang dia inginkan hanyalah bisa masuk ke Universitas Harvard, mengembangkan dirinya dan bisa membaca semua buku terbaik di sana. Setelah 4 bulan, esai dari Liz sudah siap untuk dikirim. Liz sengaja mengirimkan esainya dekat dengan waktu deadline karena dia menunggu ulang tahunnya yang ke-18. Dia mengungkapkan dalam esainya tentang kehidupannya sebagai seorang gelandangan. Karena dia sudah berusia 18 tahun, Liz tidak lagi dianggap anak-anak yang harus ditangkap oleh dinas sosial karena hidupnya besar tanpa orang dewasa. Di waktu yang sama, Liz mengunjungi kakaknya dan memberitahu bahwa dia lolos ke tahap seleksi wawancara beasiswa. What are you doing here? I have this interview. I'm a finalist for a big New York Times scholarship. I don't have anything to wear. Lisa sangat terkejut dan bertanya, mengapa mereka memberikan Liz beasiswa sedangkan dia tidak pernah masuk sekolah. Lisa kemudian mengajak Liz untuk tinggal bersama dengannya, sehingga Liz tidak perlu lagi menjadi gelandangan. Namun di sini Liz menolak hal itu karena dia tidak ingin hidup bersama dengan kakek. Dengan bantuan Lisa, Liz mendapatkan pakaian yang pantas untuk digunakan saat wawancara beasiswa. Sesaat setelah Liz dan Lisa berpisah, Liz pun bertemu lagi dengan Chris. Di sini Chris meminta tolong kepadanya karena dia diusir dari panti asuhan. Tetapi Liz tahu bahwa mereka tidak akan mengusir Chris karena dia belum berusia 18 tahun. Meski begitu, Liz menolak untuk menemani Chris lari karena dia akan diwawancarai. Liz pun mengajak Chris agar kembali ke sekolah. Tetapi Chris masih tetap saja tidak ingin dan mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka tidak pantas berada di sekolah. Setelah itu, Liz memutuskan meninggalkan Chris dan pergi ke kantor The New York Times, di mana dia akan diwawancarai oleh para penilai terkait beasiswa. Di sini Liz menceritakan pengalaman hidupnya tanpa pernah bertanya-tanya mengapa nasib seperti ini terjadi kepadanya. Meskipun sedih, dia menerima keadaan itu dan berusaha untuk keluar dari semua itu. Liz sangat mencintai ibunya, meskipun ibunya pecandu alkohol dan narkoboy, dan dia juga tahu bahwa ibunya juga mencintainya. She's legally blind. She was schizophrenic. I never forgot she did love me. Setelah wawancara yang penuh emosional tadi, Liz berharap dia bisa lolos dan mendapatkan beasiswa.
Dia menyadari bahwa tanpa kesempatan ini, dia tidak akan bisa melanjutkan kuliah. Namun tak disangka, Liz dinyatakan lolos dan mendapatkan beasiswa. Pada waktu yang lain, seremoni pun diadakan dan Liz dipanggil ke podium untuk memberikan sambutan. Mulai dari hari itu, hidupnya tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Seorang wartawan pun bertanya tentang bagaimana cara Liz melewati semua rintangan itu. Liz mengatakan rasa syukurnya dengan nasib hidupnya belakangan ini. Dia dipaksa keluar dari zona nyamannya dan terpaksa harus melihat ke depan tanpa ada jalan kembali. Namun, dia berada di titik di mana dia akan bekerja sekeras mungkin dan melihat apa yang akan dihasilkan dari kerja kerasnya. Tidak hanya berhasil masuk ke Universitas Harvard, Liz juga bekerja di The New York Times dan tinggal di apartemennya sendiri. Dari film ini, kita dapat belajar tentang kekuatan tekad, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi semua rintangan. Film ini juga memberikan inspirasi serta pesan yang memotivasi untuk tidak menyerah dalam meraih impian, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Selain itu, film ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya dukungan sosial dan kesempatan untuk meraih kesuksesan, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.